baik. Saya Realita Pubulon kembali dengan saya Realita Pubulon. Di sini saya akan menjelaskan terorisme dan moda transportasi. Berikut penjelasan dari saya. Terorisme adalah tindakan amoral. Sebuah tindakan dianggap bermoral atau tidak bermoral jika memenuhi salah satu keempat hal di bawah ini. Yang pertama, peduli atau penting. Jika kamu peduli terhadap orang lain, maka kamu akan disebut orang yang bermoral. Namun jika kamu menyakiti orang lain, maka kamu disebut orang yang tidak bermoral. Kedua, adil atau tidak adil. Ketiga, setia dan pilihan. Keempat, otoritas atau hal memulihkan kekuasaan. Kelima, kesakralan atau menghilangkan. Keenam, kekuasaan atau mengekang. Terorisme itu adalah patologi sosial. Mengapa demikian? Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu patologi. Patologi berasal dari kata-kata pathos yang berarti penyakit atau penderitaan, logos seperti ilmu. Jadi patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial. Dalam perspektif konflik, terjadi tidak terorisme dikarenakan adanya perbedaan antara kelompok dengan kelompok yang menjadi saling bertemu dan berkompetisi. Maksud perbedaan di sini adalah nilai dan ideologi yang mereka anut, dan itu saling bertemu dan saling berkompetisi. Dan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Namun jika yang kalah tidak puas dengan hasil yang didapat, maka cara kekerasanlah yang akan menjadi hal utama yang akan mereka lakukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Masalah sosial atau tindak terorisme tidak akan terjadi apabila pihak yang kuat mengalah atau berkorban untuk kepentingan yang lemah. Maka terjadilah kompromi nilai atau teror dan terorisme. Terorisme selalu identik dengan teror. Dalam perkembangannya, masyarakat Eropa percaya bahwa untuk mencapai sebuah perubahan dibutuhkan tindakan teror. Dan awal tindakan teror tidak menargetkan korban secara acak, melainkan korban-korban penting dalam pemerintahannya. Contohnya penyerangan terhadap Alexander Caesar. Yang kedua, John F. Kennedy. Serangan acak baru dimulai dikenal pada tahun 50-an, itu yang digunakan oleh FLN yang menargetkan orang-orang yang tidak bersalah menjadi target serangan mereka. T.P. Thornton membagi menjadi dua bentuk cara penyerangan teroris. Yang pertama, enforcement terror. Teror yang dijalankan penguasa untuk menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka. Jadi dapat dikatakan terorisme itu juga digunakan oleh para penguasa untuk menjaga kekuasaan mereka. Yang kedua, agitational terror ya, yakni teror yang dilakukan untuk mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan publik tertentu. Agitasional ini dapat dikatakan dengan sebuah hasutan. Orang yang dihasut adalah orang-orang yang kecewa, orang yang terdiskriminasi, orang-orang yang gagal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lingkungan dan dominan, susah dalam hidup. Hal-hal inilah membuat para masyarakat cenderung mudah untuk masuk ke dalam sebuah ikatan ideologi terorisme. Ciri utama terorisme. 3 ciri utama terorisme menurut Robertson. Yang pertama, penggunaan kekerasan. Sudah tentu. Yang kedua, targetnya adalah orang-orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, berusaha menarik perhatian atas tuntutan mereka. Terorisme menggunakan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman. Pertama, tindakan terorisme selalu berkaitan dengan politik. Tidak dapat dipungkiri memang selalu berkaitan dengan politik, tujuan. Terorisme selalu berkaitan dengan adanya perbedaan nilai, kepentingan, tujuan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkanlah politik yang akan membuat nilai, tujuan, serta kepentingan kelompok tersebut menjadi nilai domestik dalam sebuah kelompok atau negara. Evolusi tindak terorisme. Ada perubahan yang mencolok dari tindak terorisme. Yang pertama adalah gelombang pertama tindakan terorisme adalah anarkis yang terjadi pada Rusia tahun 1880-an sampai 1910-an. Yang kedua, golongan anti kolonial sampai dari 1920-an sampai 1960-an, seperti Indonesia menentang penjajah yang menolak kolonial berdiri di Indonesia. Ketiga, golongan garis kiri tahun 1990 sampai 1980-an, sama seperti golongan-golongan yang membela hak-hak perempuan. Inilah golongan nilai. Yang terakhir adalah golongan religius dari 1979 sampai saat ini. Maka dari situlah penulis menilai ada sebuah perubahan yang sangat kompleks dari tindakan terorisme. Pelaku terorisme itu selalu memiliki SKRM, ideologi lingkungan yang mendukung.
skill, knowledge, resource, motif. Tanpa ini, proses peledakan bom tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Betul. Tanpa skill, pembuatan bom tidak akan berjalan. Tanpa ilmu pengetahuan, bom tidak akan meledak. Tanpa topangan dana dan sumber daya, bom tidak akan dapat dibuat. Tanpa sebuah tujuan, bom tidak akan tahu diletak di mana. Yang kedua, ideologi. Rasa benci yang diperkuat oleh media sosial lama-lama akan menjadi sebuah ideologi. Yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang menganggap itu sebagai tindakan patriotisme, sama seperti ketika kita berterima kasih pada orang lain, kita akan memberi mereka hadiah ataupun imbalan, itu adalah ucapan terima kasih kita. Jika itu terus berulang-ulang, maka orang yang berbuat baik kepada kita pasti akan meminta, ataupun pasti akan meminta, dalam pikirannya pasti akan terjadi, pasti aku akan dikasih, pasti aku digini. Itulah yang terjadi pada lingkungan para terorisme. Kebencian akan menjadi teknologi. Secara teori memandang kebencian sebagai perilaku menyimpang dan kesenjangan terkonstruk secara struktural. Hal ini disebabkan banyak masyarakat tidak dapat menggapai tujuan yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mengalami titik tegang yang berujung pada tindakan menyimpang. Dan untuk mencapai tujuan mereka akan menggunakan kekerasan sehingga tujuan mereka dapat mereka capai. Yang kedua, dengan maju teknologi yang diikuti dengan lubernya informasi, membuat orang yang sudah punya doktrin kebencian mendoktrin diri sendiri ketika berseluncur di dunia maya. Ketiga, dengan kemajuan teknologi yang tidak mengenal batas negara, membuat para pelaku teror mudah mendapatkan ilmu cara perakitan bom, baik yang berbentuk bahan kimia ataupun biologi, yang memudahkan para teroris untuk merekrut anggota baru. Ciri pelaku terorisme. Ada dua ciri pelaku terorisme yang saya kemukakan di sini. Pertama adalah versi BNPT. Yang pertama, pelaku teror selalu membenci dan menganggap pemerintah gagal. Yang kedua, pelaku teror tidak mudah bergaul di masyarakat. Yang ketiga, cenderung menyendiri. Yang keempat, hanya diam. Yang kelima, jika dia di kampus, maka yang dibaca adalah paham-paham radikal. Tidak mau sholat secara bersamaan, namun selalu menyendiri. Yang dipersempit adalah demikian. Yang pertama, ciri pelaku terorisme adalah muda, biasanya berusia 18-27 tahun. Yang kedua, belum menikah, menganggur, dan berasal dari keluarga miskin. Yang ketiga, memiliki ideologi agama ekstremis. Dasar teori pemikiran yang penulis pergunakan adalah teori psikogenesis dan teori evolusi. Kedua teori ini saling berkaitan satu sama lain. Teori psikogenesis mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelijensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Teori evolusi dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perkembangan, misalnya perubahan dari yang sederhana ke yang kompleks. Perubahan yang terjadi bersifat perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan juga akan terjadi pada yang digunakan dengan bom. Bisa saja tahun-tahun ke depannya akan menggunakan bahan-bahan epidemi ataupun bahan-bahan seperti virus corona ini. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Hubungan moda transportasi dan terorisme. Ada yang hubungan timbal balik yang menguntungkan antara majunya moda transportasi dan tidak terorisme. Menurut data yang saya catat dari kejahatan terorisme di internasional, 1 Januari 1968 sampai 1 Januari 2006, 988 teroris menargetkan transportasi sebagai alat pembunuh. Moda transportasi menyebabkan keramaian, kemudahan akan akses, komponen vital dalam ekonomi. Kerusakan terhadap moda transportasi akan berpengaruh pada jutaan orang, tidak dapat diawasi secara menyeluruh. Penelitian yang dilakukan oleh Miller pada tahun 2009 menunjukkan salah satu pertimbangan teroris untuk melakukan serangan adalah tingkat kejutan dalam serangan, kepanikan publik, dan kelumpuhan secara umum, dan yang terutama mengharapkan pemberitaan publik melalui media. Hal ini didukung penuh dengan adanya moda transportasi. Dan yang menjadi perserangan terorisme adalah sebagai berikut: gedung pemerintahan, markas militer, kapal, kantor, kedutaan besar, polisi militer, dan aparat keamanan lainnya. Seperti contoh yang terjadi pada tahun kemarin, yaitu serangan di Mapolda Riau yang menggunakan sedan hitam, yaitu menggunakan moda transportasi. Dan diperjelas dengan ini yang saya catat seperti ini, yang saya paparkan seperti ini. Dengan mudahnya akses akan moda transportasi menuju tempat seperti kedutaan, kantor, markas polisi, bandara, dan sebagainya, dan susahnya para penegak hukum dalam mengawasi para pelaku, membuat moda transportasi selalu menjadi bahan pilihan utama para pelaku teror untuk melakukan aksinya. Memang sangat pas. Sejarah penyerangan menerkait transportasi atau menggunakan
Sejarah penyerangan menargetkan transportasi atau memudahkan transportasi adalah sebagai berikut: Gasari Jepang. Yang kedua, penyerangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Tanzania dan di Kenya. Yang ketiga, bom Madrid. Yang keempat adalah bom Bali. Bahkan ada yang saya baca menggunakan sepeda, itu terjadi di Pakistan. Jadi di sepedanya itu, di dalam rongga-rongga sepeda itu diletakkanlah bom. Karena dalam scanning biasanya yang di scanning itu kan orang-orang yang membawa tas, membawa apa, sehingga sepeda itu sering lewat. Jadi itulah digunakan para pelaku teror untuk meledakkan. Modus yang digunakan para terorisme dalam menggunakan moda transportasi adalah sebagai berikut: menempatkan bahan peledak pada atau dalam mobil untuk membunuh penghuninya ataupun menargetkan orang lain. Yang kedua, penggunaan kendaraan sebagai sistem pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan kendaraan sebagai jebakan. Yang keempat, penggunaan kendaraan sandra atau pengiriman bahan peledak. Kelima, penggunaan kendaraan dalam serangan bunuh diri. Yang keenam, penggunaan beberapa kendaraan dalam pemogokan koordinat. Pelaku terorisme adalah tindakan yang terorganisir. Hal ini dapat dilihat dari indikator kejahatan terorisme termasuk dalam kejahatan terorganisir adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dan perancangannya. Perancangan pembuatan bom bukannya cepat tapi lama. Yang kedua, keberhasilan tindak pengeboman. Yang ketiga, struktur kelompok. Yang keempat, bantuan. Yang kelima, kegiatan persekongkolan. Inilah contoh organisasi para pelaku teror, itu Al-Jamaah Al-Islamiyah. Ada lagi dari sekte Aum Sindrikyo yang memiliki kepala bagian penelitian, kepala bagian ini, kepala bagian itu. Semuanya tergambar jelas bahwa terorisme itu selalu identik dengan terorganisir. Kenapa bom bunuh diri? Hal ini pasti terbersih dalam pikiran kita. Kenapa bunuh diri? Pertama, serangan bom bunuh diri dapat mengakibatkan korban jiwa yang besar dan kerusakan yang luas. Yang kedua, keberhasilan bunuh diri dapat hampir terjamin. Yang ketiga, serangan bunuh diri relatif murah dan sangat efektif. Serangan bunuh diri seringkali didukung penuh oleh kelompok mereka. Kelima, menghasilkan risiko minimal bagi kelompok tersebut. Kelima, tidak terlalu rumit dibandingkan dengan serangan operasi lainnya. Liputan media massa tentang serangan bunuh diri hampir berhasil. Berikutlah penjelasan dari saya tentang mata kuliah organized crime, itu tentang terorisme dan moda transportasi. Maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Terima kasih.